Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini di mana indeks harga saham gabungan kembali mengalami koreksi cukup dalam namun sejauh ini masih mampu bertahan di atas level 7 ribuan. Kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Ratih Mustikoningsih selaku Financial Expert Ajaib Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Ratih, selamat sore. Apa kabar Ibu? Baik, kabar baik Pak Dev. Selamat sore. Ya, terima kasih Ibu Ratih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Tampaknya kabar kurang baik dari indeks harga saham gabungan. Pelemahan masih terus berlanjut sampai sejauh ini. Namun masih mampu bertahan di atas level 7 ribuan. Analisis Anda secara teknikal, lanjutan pelemahan di sepanjang perdagangan hari ini. Baik, jadi kalau kita lihat memang IHSG di beberapa hari terakhir ini cukup volatile ya dalam beberapa hari terakhir karena memang ada sentimen negatif dari global maupun juga domestik. Kalau untuk secara domestik kita lihat memang sentimennya hari ini ya baru rilis terkait dengan kita punya PDB yang memang lebih pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu di 5,03%, di tahun lalu kan sekitar 5,05%. Dan capital outflow juga masih terus terjadi ya di pasar ekuitas kita. Secara year to date di per hari kemarin sekitar 4,1 triliun yang dimana ini juga sebenarnya terjadi di bursa Asia Tenggara. Jadi kalau kita lihat nggak hanya Indonesia aja, tapi capital outflow juga terjadi di sejumlah bursa di Asia Tenggara. Kalau untuk secara sentimennya itu secara domestik ya, secara global kita tahu ya di awal pekan ini memang ada volatility dari kebijakan tarif Trump ya yang menyebabkan rupiah kita sempat menyentuh ke level 16.400 lagi tuh kemarin. Nah untuk secara teknikal kita lihat memang IHSG walaupun memang masih berada di area level 7.000 ya di area psikologisnya tapi masih akan cenderung berpotensi untuk menguji support selanjutnya di 6950. Untuk area resisten kita yang terdekat sih di 7150, tapi untuk saat ini sih untuk kita lihat secara sentimen tadi masih cenderung melemah. Ibu Ratih, apa yang bisa digambarkan Ibu terkait dengan pelemahan pertumbuhan ekonomi di 2024 dan tampaknya ini juga merupakan posisi pertumbuhan ekonomi terlemah sejak tahun 2021. Ibu Ratih, bagaimana Anda melihat gambaran perlambatan ekonomi, dampaknya terhadap indeks harga saham gabungan dan pengaruhnya terhadap beberapa sektor terkait? Baik, kalau kita lihat memang pertumbuhan ekonomi kita yang cenderung melandai ya, walaupun memang kalau bisa dikatakan secara track record nih Indonesia dalam 10 tahun terakhir ya memang pertumbuhan ekonominya stagnan di level 5%-an gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat apakah pertumbuhan ekonomi ini cukup baik atau ada koreksi yang cukup dalam, kalau kita lihat sih memang stagnan ya di level 5% pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Ini sebenarnya terlihat juga di bulan Desember kita punya pertumbuhan kredit yang memang tidak sampai di level targetnya Bank Indonesia di Desember ya sekitar 9,3%, walaupun secara akumulasi di sepanjang tahun 2024 itu sebesar 10,39%-an. Jadi kalau bisa dibilang sih ini akan berpotensi ya memberikan dampak negatif untuk sektor-sektor seperti perbankan, kemudian ada consumer juga ya, ada konsumsi perbankan yang memang itu mungkin yang cukup dilihat gitu ya dengan adanya perlambatan ekonomi seperti ini. Otomotif juga termasuk. Baik Ibu Ratih, apakah hal tersebut sudah tergambar Ibu dari sisi kinerja beberapa sektor dan saham? Terutama kita ke perbankan terlebih dahulu. Ibu Ratih, hari ini BMRI sudah merilis kinerja mereka dan kebetulan juga masuk ke dalam listed companies update kami untuk hari ini untuk BMRI. Pertumbuhan labanya hanya tumbuh tipis di 1,31% secara tahunan. Analisis Anda? Baik, memang kalau kita lihat ada pertumbuhan yang cukup landai lah ya, sekitar 1,3%-an di 5,5 triliun rupiah. Jadi untuk di tahun lalu 2024 ini memang kalau kita lihat secara tahunan di akumulasi memang ada pertumbuhan minimalis, tapi kalau kita lihat memang secara Q on Q itu ada koreksi yang cukup dalam gitu ya dari kinerja BMRI gitu ya, koreksi sekitar 11% lah secara Q on Q. Jadi memang kita nggak hanya bisa lihat secara akumulasi aja, tapi kita lihat harus kinerja secara Q on Q juga di kuartal 4 2024. Tadi kita lihat ya bahwa di kuartal 4 itu cukup challenging memang buat Indonesia, di mana kita tercatat deflasi ya di kuartal 4 dan bahkan di Januari kemarin tuh secara month on month itu juga masih tercatat deflasi. Jadi ini sih kekhawatiran, makanya kemarin Bank Indonesia sempat memangkas ya suku bunga 25 basis point.
Baik, langsung saja kita ke teknikal Ibu. BMRI hari ini melemah cukup dalam, bahkan secara intraday saham BMRI sempat melemah di atas 3%. Sekarang sudah terpangkas di 2,64% di 5.525. Biasanya untuk dua perbankan big cap sebelumnya ada BBCA, kemudian beberapa BBNI juga sudah merilis begitu. Secara teknikal kecenderungannya mengalami penguatan, namun ketika rilis kemudian berbalik mengalami pelemahan. Kondisi berbeda untuk BMRI yang sudah tertekan dalam beberapa hari terakhir, kemudian pasca rilis tekanan masih terus berlanjut. Baik, memang kalau untuk BMRI sendiri ya, kita udah melihat bahwa tekanannya tuh di awal minggu ini udah turun sekitar 8%-an ya. Jadi kalau kita akumulasi tadi penurunannya cukup dalam karena memang ada rilis earnings yang tadi kita lihat secara kuartalan di kuartal 4 2024 itu kurang sesuai dengan ekspektasi gitu ya, karena memang pertumbuhan ekonomi kita, kemudian tadi ada juga penyaluran kredit ya di bulan Desember itu di bawah 10%. Jadi ini juga sebenarnya tercermin dari nggak hanya BMRI tapi beberapa rilis laporan keuangan perbankan yang udah duluan rilis seperti BBNI dan juga BBCA yang memang secara kuartalan kinerjanya kurang oke. Jadi untuk BMRI sendiri ini secara teknikal memang harga sahamnya tadi udah merespon ya laporan keuangan di kuartal 4 yang memang cukup landai. Jadi kalau kita lihat apakah sekarang ada di level support ya, saat ini ada di level supportnya 5.400 untuk area support dari BMRI. Ya bisa pertimbangkan ya buat teman-teman yang udah punya atau investor yang udah punya, bisa pertimbangkan area supportnya di 5.400 atau yang mau buy on weakness bisa pertimbangkan dengan porsi yang kecil dulu aja di 5.400 mengingat bentar lagi akan ada RUPS gitu ya untuk dividen. Ya. Kebetulan sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, Ibu Rati. Bapak Robertus tidak menyebutkan lokasinya di mana, menanyakan BMRI ambil posisi di 5475. Masih profit tapi posisinya merupakan level support yang Anda sebutkan tadi. Ya baik, jadi level supportnya memang di 5.400 ya. Jadi tadi kalau misalnya memang mau buy BMRI untuk buy on weakness ya bisa pertimbangkan area level supportnya tadi di 5.400 bisa beli dengan porsi yang kecil dulu aja. Ya kalau kita lihat sih ke depannya ada momentum menarik ya terkait dengan RUPS dan juga dividen. Jadi di 5.475 tadi ya untuk akumulasi saya rasa ya bisa di hold aja. Oke, kita bergeser Bu ke perbankan big cap lainnya, ada BBRI. Hari ini juga mengalami koreksi yang cukup dalam. BBRI belum merilis tapi sudah merencanakan akan melakukan buyback nantinya. Baik, jadi kalau kita lihat BBRI memang sebelum announcement laporan keuangan ya, itu udah ada announcement terkait dengan buyback sekitar 3 triliun rupiah. Jadi kalau kita lihat sih sentimen untuk BBRI ini ya harusnya sama ya beberapa sentimen di sektor perbankan lain ya. Di kuartal 4 ini kinerjanya kurang baik ya karena memang secara makro pun dari kondisi ekonomi kita juga melandai nih secara kuartalan pertumbuhan ekonomi kita. Jadi kalau untuk BBRI sendiri apakah menarik untuk buy on weakness? Kalau menurut saya buat BRI ya mungkin buy on weakness-nya nanti aja ya dekat-dekat rilis laporan keuangan. Jadi kalau misalnya mau buy on weakness bisa wait and see dulu gitu ya. Untuk area support yang terdekat dari BBRI di 4.000 di area psikologisnya. Jadi buat yang mau akumulasi better wait and see dulu. Buat yang udah punya bisa pertimbangkan area level supportnya di 4.000. Baik. Itu untuk BBRI. Ya, penutupan hari ini di 4140 melemah di 2,82%. Perbankan himbara lainnya. Kita coba ke BBNI Bu, di mana tekanan terhadap BBNI paling dalam di sepanjang perdagangan hari ini. 4.500 ditutup melemah di 4,26%, sudah meninggalkan level 4.600-an. Baik, hari ini tertekannya cukup dalam ya memang untuk BBNI sendiri sekitar 4%-an. Kalau kita lihat ini secara teknikal ada sempat kemarin break di area resisten ya double bottom, tapi sekarang udah breakout lagi di area resisten yang tadinya jadi resisten sekarang jadi support di 4.600. Jadi strateginya untuk BBNI ya better wait and see dulu buat yang mau buy on weakness. Kalau misalnya udah punya ya bisa pertimbangkan area level supportnya di level 4.300. Itu untuk BBNI. Jadi kalau udah punya bisa di hold aja, jangan average down dulu gitu. Baik, analisis dan rekomendasi saham-saham perbankan big cap pemirsa, di mana pada hari ini kembali menjadi pemberat terbesar untuk indeks harga saham gabungan dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Rati kita hold terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan, nanti kita juga akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan
Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.